Jika suatu pemerintah telah menetapkan aturan, kita sebagai warga negara harus mengikutinya dengan baik dan benar. Terus kita harus saling menghargai atau toleransi supaya tidak ada kasus saling bully antara agama, kita saling menghina, bahkan adanya penyerangan tempat peribadahan antara setiap warga negara. Seperti yang telah dijelaskan tadi, bahwa Pancasila itu kan menjamin kita untuk memilih agama atau keyakinan sesuai dengan keinginan kita. Jadi di sini bagaimana supaya kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban ini tidak terjadi? Kita harus, salah satu caranya kita harus mengikuti nilai-nilai Pancasila, menaati kewajiban kita, dan kita menggunakan hak kita pada tempat yang semestinya. Baik, terus selanjutnya kami akan melanjutkan ke sesi tanya jawab. Mungkin dari kelompok lain atau dari baik dari yang lain bisa disiapkan. Jadi teman-teman, ini terkait kasus-kasus yang berkaitan materinya itu kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban bernegara. Dan seperti kita ketahui pasti saya yakin semua di sini memiliki media sosial dan ada masing-masing. Jadi saya ingin meminta tanggapan atau pendapat teman-teman terkait kasus yang main sekarang ini, yaitu Irjen Verdi Sambo dan Brigadir Verdi Sambo dan Brigadir Joshua. Jadi di sana kan sudah nyata diterapkan ke publik, sudah diperlihatkan ke publik, padahal itu Verdi Sambo bahkan yang menjadi korban sendiri adalah penegak hukum di Indonesia, kan? Jadi saya ingin meminta teman-teman, apakah hal-hal atau kasus Irjen Verdi Sambo ini berkaitan bagaimana kaitannya dengan pengingkaran hak kewajiban, maksudnya pengingkaran kewajiban warga negara dalam kasus Irjen Verdi Sambo? Karena saya rasa di sini sudah diperlihatkan sekali kepada publik bagaimana penegak hukum kita masih sangat ibarat TikTok sekarang kan meleot gitu ya, meleot, jadi tidak bisa kita percaya gitu. Bahkan kami yang duduk atau saya pribadi yang duduk di bangku SMA aja begitu misteriusnya kasus-kasus seperti ini disembunyikan kepada publik, padahal itu sendiri yang menjadi pelaku dan korbannya adalah penegak hukum yang diperlihatkan kepada publik, yang seharusnya itu tidak patut dicontoh oleh masyarakat setempat atau masyarakat se-Indonesia. Khususnya yang pribadi saya juga di sini, bahkan kita di Nusa Tenggara Barat, di Bayang paling ujung, kita udah tahu kasusnya karena memiliki media sosial. Jadi saya ingin meminta tanggapan teman-teman, bagaimana menurut teman-teman kasus ini bisa masuk ke materi yang teman-teman presentasikan, yaitu pengingkaran kewajiban warga negara dalam kasus Irjen Verdi Sambo ini. Sekian, terima kasih. Sebelum kita bertanya yang mana, barangkali kelompok lain ingin bertanya? Oke, jadi ini pertanyaan hasil diskusi kelompok kami. Jadi saya mau bertanya, kalau kita pikir-pikir bersama dengan maraknya kasus yang terjadi sekarang, hak dan kewajiban dapat dibeli atau ditukar dengan uang, dan mengapa jabatan yang lebih tinggi lebih mendapatkan wewenang yang lebih besar sehingga bisa mengambil wewenang orang lain. Jadi kesimpulan pertanyaan kami, kenapa pejabat yang lebih tinggi bisa mengambil wewenang orang yang lebih rendah? Ya, itu dari mana? Dari mana? Ya. Kelompok yang mana dulu? Pertanyaan saya kan tadi ada katanya masyarakat yang depresi karena kewajiban atau kepenuhannya dari mungkin kewajiban dari pemerintah ada yang tidak terpenuhi sehingga dia depresi. Apakah itu hanya salah pemerintah saja atau bagaimana? Ada pertanyaan selanjutnya teman-teman? Ada, sebentar dari kelompok saya. Kita hanya diskusi 3 pertanyaan untuk sesi pertama ini aja. Jadi pertanyaan untuk Ibu Rosa. Yang lain bisa diskusi pertanyaan selanjutnya, insya Allah kita jawab. Rosa, Ibu Rosa, silakan pertanyaannya. Mohon maaf, sebenarnya ini agak melenceng. Udah sampai 3? Simpan Bang saya. Ya, pertanyaan penting. Jadi teman-teman, kalau ingin pertanyaan
Verdi Sambo. Verdi Sambo ini telah mengambil hak orang lain dengan paksa. Tanggapannya mengenai kasus ini. Ini kan tanggapan tentang Verdi Sambo saja. Menurut saya, Brigadir Joshua juga telah mengingkari kewajibannya. Sebenarnya kan ini kalau kita dengar dari berita-berita di TV itu hanya masalah pribadi. Kalau nggak salah masalah perselingkuhan ya teman-teman. Tapi kan kita belum tahu masalah yang aslinya. Jadi Verdi Sambo itu dia memanfaatkan kekuasaannya itu dengan cara yang salah. Dia menggunakan jabatannya sebagai jenderal. Dia memanfaatkan jabatannya sebagai jenderal atau jenderal itu untuk menindas aparat yang jabatannya jauh di bawah dia. Makanya sudah saya sebutkan tadi, jika pelanggaran hak atau kasus pengingkaran kewajiban ini bisa kita atasi adanya kerjasama antara pemerintah dan juga masyarakat. Nah, yang kerjasama di sini khusus untuk kasus ini ya, aparat penegak hukum walaupun dia memiliki kekuasaan, dia tidak berhak atau tidak bisa semena-mena menggunakan kewajibannya untuk hal-hal seperti ini. Dan itu teman-teman semua mungkin kalian sudah tahu kan cerita atau awal dari kasus ini. Mungkin pengen saya jelaskan kembali. Jadi awalnya saya tidak tahu detailnya, tapi kan karena buku pertanyaan pendapat saya, jadi pendapat saya pribadi saya sarankan. Jadi kan awalnya ini hanya ada kesalahpahaman antara kedua belah pihak, kesalahpahaman antara Brigadir Joshua dengan Irjen Verdi. Adanya pertama hanya salah paham. Karena kesalahpahaman ini, Verdi Sambo yang mempunyai pangkat yang lebih atas atau lebih tinggi dari Brigadir Joshua, dia menyalahgunakan kekuasaannya dengan cara apa teman-teman? Pembunuhan atau merebut paksa wajib haknya. Apa haknya? Hidup dengan tenang warga negara ini, mendapat perlindungan hukum, itu direbut paksa oleh Irjen Verdi Sambo. Nah, jadi direbut paksa nih. Makanya ini sebenarnya saya bisa katakan bahwa tidak tegasnya aparat penegak hukum. Pertama-tama kasus ini mencuat, yang disalahkan ini adalah siapa yang disalahkan teman-teman pada kasus ini? Pertama kali kasus ini mencuat, ada salah satu orang atau dari dua korban ini yang disalahkan oleh masyarakat. Saya tidak tahu apakah ini hanya permainan kah, hanya apa, saya juga kurang yakin. Jadi pertama mengingat yang kita dengar atau kita dengar dari media sosial kan atau TV kan, yang salah ini justru Brigadir Joshua ini yang sebagai korban. Bahkan kan pernah dimakamkan, terus digali lagi dan dilakukan otopsi. Bukan dilakukan otopsi, baru hasilnya itu kan diperlihatkan kepada publik secara terang-terangan. Apa sih tujuannya pemerintah untuk memperlihatkan kasus tersebut? Mulai dari hasil otopsinya diperlihatkan, mulai dari sekarang kan Brigadir Joshua itu kan hampir dikenai hukuman mati. Kalau tidak hukuman mati, dia akan dapat penjara seumur hidup. Bahkan istrinya juga diancam hukuman penjara, teman-teman. Jadi melalui media tersebut kan, memanfaatkan media sosial, jadi pemerintah ingin melihatkan kepada kita bahwa pemerintah ini tidak akan tanggung-tanggung atau tidak akan pilih-pilih dalam menegakkan hukum. Kalau yang salah itu baik jenderal kah, letnan kah, brigadir, kalau dia salah, dia tetap salah dan harus ditindak tegas menurut hukum yang berlaku di Indonesia. Mungkin itu saja dari saya. Siapa tahu teman-teman ada yang berpendapat masalah kasus Brigadir Joshua dan Verdi Sambo yang akhir-akhir ini viral sedang viral. Kok ada, kalau nggak salah semalam saya dengar lagi katanya ada dari pihak Verdi Sambo yang bilang kalau kasus otopsi yang pertama itu, hasil otopsi yang pertama itu melecet. Jadi mereka ingin membantah lagi teman-teman. Kita tunggu saja ya perkembangan selanjutnya dari aparat penegak hukum yang ada di Indonesia. Pertanyaan kedua mungkin akan teman-teman saya lain yang akan menjawab. Sebelumnya bisa diulang untuk kelompok Iman Wahyudi. Oke. Jadi pertanyaan kami, kenapa jabatan yang lebih tinggi itu bisa merenggut kewenangan orang lain yang lebih rendah? Dan kenapa hak dan kewajibannya itu bisa ditukar dengan uang? Izin menjawab, menurut pendapat kami mengenai pertanyaan dari Iman sendiri, yaitu penyalahgunaan kekuasaan atau bisa disebut yang berjabatan tinggi, lebih dia sewenang-wenang kepada yang di bawah. Nah, jadi sebenarnya dalam suatu negara itu maupun kita berjabat tinggi ataupun yang rendah itu semuanya sama. Tapi mungkin karena adanya
dari yang pejabat tinggi sendiri, sehingga sewenang-wenang kepada yang lebih di bawah, maka bisa manusiawi. Ya intinya dalam suatu negara itu sama, mau dia tinggi, jabatannya tinggi ataupun rendah, semuanya sama. Mungkin hanya karena diri sendiri merasa dirinya tinggi atau egois sehingga menyalahgunakan kekuasaannya. Dengan kata lainnya, gue lebih atas, bisa dong sombong dikit. Itulah pikiran kita. Kan katanya Iman, kenapa hak dan kewajiban kita bisa diubah? Itu semua kembali kepada diri kita masing-masing. Apakah kita lebih mengutamakan atau lebih mementingkan uang atau harga diri kita, hak kita atau kewajiban kita sebagai warga negara? Tapi Pancasila telah menjelaskan atau telah menuntut kita semua teman-teman bahwa hak dan kewajiban kita ini tidak bisa dibeli oleh apapun, karena hak ini murni berasal dari kita dan harus terpenuhi dan bahkan dilindungi oleh undang-undang. Jadi pesan saya seperti kata Iman, jangan sampai hak atau kewajiban kita ini bisa dibeli oleh uang. Seperti Faris Mahmud kan, dia tidak bekerja sendiri karena dia memiliki uang, memiliki jabatan, dia bisa menjawab teman-teman yang lainnya, sehingga pada awal-awal kasus ini Brigadir Joshua akan bersalah karena adanya kerjasama dari pihak yang berkuasa atau yang lebih atas pangkatnya daripada Brigadir Joshua. Bisa dipahami atau ada yang kurang mengerti? Bisa. Pertanyaan ketiga dari jika ada orang yang depresi, katanya karena kebutuhannya tidak terpenuhi, apakah salah pemerintah atau bagaimana? Menurut saya sendiri, depresi itu berawal dari haknya yang tidak terpenuhi ya. Bukan saya menyalahkan siapapun. Pertama, mungkin saja orang yang depresi ini tidak menjalankan kewajibannya sebagai warga negara atau yang kewajibannya. Dan untuk pemerintah, kenapa dia depresi? Mungkin pemerintah itu tidak mengasih dia haknya sebagai warga negara, seperti misalnya bantuan sosial. Mungkin karena kemarin COVID-19 kan, dia tidak dapat bantuan sosial. Mungkin karena di rumah terus dia di rumah itu dia tidak dapat melakukan apapun, terus haknya itu sebagai warga negara tidak terpenuhi oleh pemerintah, mungkin saja dia sebagai depresi. Manusiawi. Oke, sebelum kita lanjut ke masalah masyarakat, kita kembali dulu ke masalah pribadi. Seperti contohnya jika putus cinta. Jika putus cinta pasti si cewek merasa bahwa dia depresi karena si cewek terlalu percaya ataupun si cowoknya memberikan PHP. Jadi yang salah itu bukan hanya ceweknya ya, misalnya ada kasus putus cinta, terus yang si cewek depresi. Nah yang salah bukan hanya ceweknya saja ataupun cowoknya saja, adanya kesalahan atau yang bersakit pasti kedua belah pihak. Seperti katanya, misalnya ceweknya terlalu percaya Pak, atau cowoknya terlalu apa? Atau si ceweknya demen gitu. Bagaimana Bunda? Salah dua pihak berarti. Ya berarti bisa dikatakan Bisa dari masyarakat itu sendiri atau karena pemerintahnya, pemerintah. rasanya atau misalnya rasanya bantuan dari pemerintah itu berarti dari dua pihak. Ya, kan sesi pertama sudah selesai, lanjut ke sesi kedua. Jadi pertanyaan ini bisa kalian tanyakan lagi. Kalau kami di sini bisa jawab, kami jawab. Kalau tidak bisa, mumpung di kelas ini masih ada Pak Guru, nanti Pak Guru yang akan menerangkan lebih lanjut ya. Kelompoknya Rosa dari tadi. Tulis. Ini ada kaitannya sama kalian Mona sama Monologi. Seandainya nih salah satu dari kalian di dewan ini, seandainya sebagai salah satu pejabat tinggi ini tadi kasus Brigadir Joshua. cara kalian itu buat menangani kasus Cara kita menangani kasus penyalahgunaan kekuasaan. Lanjut ke pertanyaan kedua. Pertanyaannya kami simpan. Cara kita menangani
Masuk baik Nah jadi sebelum selagi kita masih mikir, saya mau teman ibu mikir. Jadi kan bagian kami itu kasusnya saja ya, kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Jadi kan di awal saya tegaskan kami akan hanya membahas haknya. Jadi kalau kasusnya, kalau sekarang kami berbicara cara penanganan, nanti kelompoknya mereka akan bagian dalam. Jadi kami berbicara hak, berbicara kasusnya, kelompok mereka yang akan berbicara tentang penanganan. Jadi masa kami dapat nilai 2 sedangkan mereka dapat 0 kan itu tidak adil. Jadi sekiranya pilihan tidak bisa memberikan jawaban yang memuaskan, selebihnya kita serahkan kepada kelompok intereda ya. Simpan pertanyaannya mungkin untuk kelompok intereda. Tapi kami akan menanggapi karena pertanyaan ini ditujukan pada kami, sudah kewajibannya kami akan menjawab pertanyaan itu serta pengetahuan kami saja. Silakan Mbak Lili. Oh ya, lanjut sebagai salah satunya agar pemerintah atau pejabat yang lebih tinggi agar tidak menyalahkan kekuasaan ya. Salah satu adalah banyak yang dilihat para mahasiswa itu melakukan demo. Dan apa demo itu untuk agar tidak menyadari itu atau agar pemerintah atau yang berkuasa itu memenuhi kewajibannya atau kewajiban dia kan untuk memberikan hak kepada kita kan hak kita itu dari lahir ya. Bagaimana sih kita jadi pejabat ya? Kalau menjadi pejabat itu nanti kita menyadari gitu sangat berkewajiban kan Harus mematuhi kewajiban kita sebagai pejabat. Nah, cara kita untuk menanggulangi masalah kepada istilahnya pejabat sebelah korupsi, ya seperti kasus Brigadir Joshua sendiri. Dari kita misalnya kita memang jadi pejabat ini mungkin tidak banyak sih cara penanggulangannya karena kasus tersebut terjadi di beda negara. Belum tentu yang kita ketahui benar yang akan terjadi. tapi kalau kita pejabat itu suka korupsi dan menyalahgunakan kekuasaan dan caranya itu selalu ini harusnya ya kita sebagai pejabat tahu atau sadar diri karena telah menyalahgunakan kekuasaan kita gitu. Jadi nggak harus pejabat tinggi lain sih yang bertindak atau menanggulangi